Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvi Tasmi Bima Putri dengan NIM 1913040134. Baiklah, saya dari Pemakalah kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang penyelesaian pewarisan kakek bersama saudara. Kewarisan ditetapkan sendiri dalam sunnah Nabi sebagai furud dan juga tercakup dalam sunnah Nabi yang membicarakan ahli waris sisa harta. Selain itu, kakek juga tertampung pula dalam perluasan kata ab atau ayah yang terdapat dalam Al-Quran. Kedudukannya sebagai pengganti ayah dalam hal memperoleh hak baik sebagai furud atau sabah yang disepakati oleh ulama. Dalam pembicaraan tentang hadirnya kakek bersama saudara dalam satu kelompok ahli waris timbul masalah. Masalah ini timbul karena melihat kedudukan masing-masing dalam kewarisan. Di satu sisi, terlihat kedudukan saudara lebih tinggi dari kakek dengan melihat sumber hukum yang menetapkannya. Saudara ditetapkan berdasarkan dalil yang qat'i dari Al-Quran, sedangkan kakek melalui sunnah Nabi yang belum diyakini kebenarannya. Para ulama menempatkan kakek itu sebagai pengganti ayah kalau sudah tidak ada ayah. Sedangkan ayah sendiri menurut kesepakatan hampir semua ulama menghijab saudara-saudara yang atas pemikiran ini tentunya kakek menghijab saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Yolanda, NIM 1913040135. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang penyelesaian pewarisan kakek bersama saudara. Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam dua golongan. Golongan pertama yaitu segolongan ulama yang dipelopori oleh Abu Bakar dan juga diikuti oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, Utsman, Aisyah, Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, Abu Musa. Mereka berpendapat bahwa kakek menutup hak saudara, baik laki-laki maupun perempuan dalam ketiga hubungannya, yaitu saudara seayah, seibu, dan kandung. Nah, selanjutnya golongan kedua. Golongan kedua dipelopori oleh Ali, Zaid bin Sabit, Syafi'i, Ahmad, Abu Yusuf, dan Muhammad al-Syaibani dari kalangan Hanajiyah. Al-Auza'i berpendapat bahwa saudara dapat bersama dengan kakek dan kakek tidak dapat menghijabnya. Yang dapat menghijabnya selain dari anak laki-laki atau cucu laki-laki hanya ayah. Nah, jadi alasan yang dikemukakan golongan kedua ini ialah bahwa derajat kekerabatan saudara dan kakek dengan pewaris sama. Kedekatan kakek terhadap pewaris melewati ayah, demikian juga saudara. Kakek merupakan pokok dari ayah, sedangkan saudara adalah cabang dari ayah. Karena itu, tidaklah layak untuk mengutamakan yang satu dari yang lain karena mereka sama derajatnya. Bila kita mengutamakan yang satu dan mencegah yang lain, berarti telah melakukan kezaliman tanpa alasan yang dapat diterima. Hal ini sama dengan memberikan hak waris kepada para saudara kandung, kemudian di antara mereka ada yang tidak diberi. Alasan yang dikemukakan mazhab ini ialah bahwa kebutuhan para saudara yang jelas lebih muda daripada kakek terhadap harta jauh lebih besar ketimbang para kakek. Sebagai gambaran, misalnya saja warisan pewaris ini dibagikan atau diberikan kepada para kakek, kemudian ia wafat, maka harta peninggalannya akan berpindah kepada anak-anaknya yang berarti paman para saudara. Dengan demikian, para paman menjadi ahli waris, sedangkan para saudara tadi hanya kebagian tangis, tidak mendapat warisan dari saudaranya yang meninggal. Pendapat ini dianut oleh ketiga imam, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, dan diikuti oleh kedua orang murid, yaitu Abu Hanifah, yaitu Muhammad dan Abu Yusuf. Inilah pendapat yang dianut oleh jumhur sahabat dan tabi'in, yaitu Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Aisybi, dan ahli Madinah radhiyallahu alaihim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wayuni Siregar, NIM 1913040127. Di sini saya akan melanjutkan materi yang bagian alasan pada poin alasan yang dikemukakan oleh golongan yang pertama. Yang pertama itu bahwa saudara-saudara itu hak warisannya ditetapkan dengan nas yang syahih, jelas dan pasti, dan tidak mungkin ia dihijab kecuali bila dinyatakan oleh nas atau ijma. Tidak ditemukan keterangan dari keduanya yang menyatakan terhijabnya saudara oleh kakek. Yang kedua, bahwa mereka memiliki kedudukan yang sama dalam faktor yang menyebabkan mereka mendapatkan hak waris, dan oleh karena itu ia juga berhak mendapatkannya. Ia dihubungkan kepada pewaris melalui ayah, sebagaimana juga kakek dihubungkan kepada kakek kepada pewaris melalui ayah. Ia hanya akan terhijab oleh ayah yang menghubungkan kepada pewaris dan tidak terhijab oleh kakek. Yang ketiga, bahwa hak kakek adalah yang paling menguntungkan dalam segala kemungkinan. Assalamualaikum. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Yuni, yaitu bila ahli waris hanya terdiri dari kakek dan saudara laki-laki dan perempuan, maka kakek menerima yang paling menguntungkan antara 1/3 dan dibagi rata dengan saudara laki-laki. Dalam contoh ahli waris adalah saudara perempuan dan kakek. Bagian-bagian kakek dalam keadaan berbagi dengan saudara mendapatkan 2/3. Hal ini lebih banyak dari hanya mendapat 1/3. Dalam contoh ahli waris adalah 2 orang saudara laki-laki, 1 orang saudara perempuan dan kakek dalam keadaan berbagi dan berkedudukan sebagai saudara laki-laki. Bagian kakek adalah 2/7, dengan demikian bagian 1/3 lebih menguntungkan untuk kakek. Jika bersama mereka mendapat ahli waris furud lain, maka kakek akan menerima yang paling menguntungkan antara 1/6 atau 1/3 sisa sesudah diberikan kepada zal furud yang lain itu atau berbagi selamanya dalam kedudukan sebagai saudara laki-laki. Jadi, masalah kakek bersama saudara ini menjadi semakin rumit dan penyelesaiannya semakin meluas. Bila di samping kakek bersama saudara terdapat ahli waris furudnya, yaitu ibu. Jadi terlalu banyak pertimbangan yang muncul dalam masalah ini yang menyebabkan masalah itu menjadi meluas. Nah, di antara pertimbangan itu adalah yang pertama, kakek itu menempati kedudukan ayah. Oleh karenanya, kakek tidak mungkin menerima lebih sedikit dari ibu. Yang kedua, dalam berbagai rata bersama saudara, ia berkedudukan sebagai saudara laki-laki. Oleh karena itu, bagiannya tidak mungkin kurang dari saudara perempuan. Nah, yang ketiga itu adalah bahwa saudara perempuan dan ibu sudah jelas furudnya, dan tentunya tidak mungkin menerima jumlah yang berbeda dari yang telah diterapkan.